Nyeri dada, masih aman atau harus panik? Yuk kita bedah gejala angina. Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Pernah nggak tiba-tiba dada terasa nyeri, kayak ditekan batu bata, terus kepikiran, wah ini asam lambung naik atau jantung lagi protes? Tenang ya, Anda nggak sendirian. Kali ini kita akan bahas soal angina alias nyeri dada karena jantung kekurangan pasokan darah. Yang mana yang masih aman, yang mana yang harus segera ke dokter? Yuk kita kupas satu persatu. Angina itu seperti sinyal darurat dari jantung. Bayangkan jalan tol yang biasanya lancar, tiba-tiba macet karena ada penyempitan jalur. Darah yang seharusnya mengalir mulus ke jantung jadi tersendat dan jantung pun protes dalam bentuk nyeri dada. Nah, nyeri dada ini biasanya muncul saat jantung kerja ekstra keras. Misalnya pas olahraga, lagi stres, habis makan besar, atau lagi marah-marah. Kalau anginanya khas, nyerinya terasa di tengah dada. Kayak ditekan oleh benda berat. Kadang menjalar ke arah bahu, ke arah lengan kiri, ke arah leher, atau rahang. Biasanya muncul saat aktivitas fisik dan mereda setelah istirahat atau dengan minum nitrogliserin di bawah lidah. Tapi ada juga yang gejalanya nggak khas, cuman terasa seperti begah, mual, atau nafasnya jadi pendek. Yang model begini seringkali dialami oleh perempuan, lansia, dan penderita diabetes. Jadi kalau Anda habis naik tangga lalu tiba-tiba merasa mual, jangan buru-buru salahkan gorengan. Mungkin ada angina. Sekarang mari kita bahas seberapa parah angina bisa mengganggu hidup Anda. Ada sistem klasifikasi dari Canadian Cardiovascular Society atau CCS yang bikin kita lebih gampang memahami kondisi ini. Kalau Anda masih bisa lari, ngejar angkot, naik gunung, atau angkat galon air tanpa ada masalah, selamat. Berarti belum ada angina. Tapi kalau dada mulai terasa nyeri pas olahraga berat, ini masuk kategori kelas 1. Biasanya orang masih bisa hidup santai di fase ini. Kelas 2, gejala angina mulai terasa. Bayangkan Anda jalan cepat di mall karena diskon besar-besaran. Tiba-tiba dada terasa berat. Atau naik tangga, baru 2 lantai sudah bikin ngos-ngosan dan nyeri dada muncul. Nah, ini sinyal bahwa jantungnya itu mulai protes. Kalau kelas 3, aktivitas biasa saja sudah bikin jantung protes. Misalnya, jalan beberapa kali ke warung, atau sekedar nyapu di halaman, langsung bikin dadanya nyeri. Udah nggak bisa santai lagi, ini sih tanda serius. Dan yang paling gawat, kelas 4, ini jantungnya udah minta tolong. Nyeri bahkan muncul saat istirahat. Nonton TV sambil duduk manis aja bisa bikin dada berasa ditindih sesuatu. Kalau sudah sampai di sini, jangan tunda lagi, langsung ke dokter. Kalau sudah sampai di sini, jangan tunda lagi, langsung ke dokter. Atau jika dirasa berat, ya langsung aja ke IGD. Lalu, kapan angina dianggap nggak terkontrol dan butuh tindakan lebih lanjut? Kalau Anda sudah rutin minum obat-obatan seperti misalnya beta blocker, nitrat, aspirin, ACE inhibitor, statin, tetap aja nyeri, terutama yang kelas 3 dan 4 itu tandanya terapi obat sudah nggak cukup. Ini waktunya untuk mempertimbangkan tindakan pasangan ring atau stent jantung atau PCI. Supaya pembuluh darah yang menyempit bisa dibuka dan aliran darah kembali mengalir dengan lancar. Jadi kalau Anda sering nyeri dada, jangan anggap remeh. Kalau gejalanya ringan dan masih bisa dikontrol, tetap jaga pola hidup sehat. Tapi kalau gejalanya makin sering, semakin parah, atau muncul saat istirahat, segera konsultasi ke dokter sebelum jantung Anda benar-benar mogok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan ingat, kalau jantung sudah kasih kode, jangan pura-pura nggak lihat, itu sangat berbahaya.